Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Reza Maulana, Eskom, Mkom sebagai dosen pengampu di mata kuliah Cloud Computing. Dan teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan Amazon CloudFront dengan judul bagaimana CloudFront mengirimkan konten. Di sini saya mempresentasikannya tidak hanyalah sendiri. Di sini saya didampingi oleh teman saya Ahmad Raihan Afif. Ini adalah agenda yang akan kami presentasikan. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan proyek, manfaat, rancangan arsitektur dan estimasi kebutuhan biaya. Latar belakang. Penggunaan sosial media, internet browsing, dan belanja online pun meningkat dari tahun ke tahun di era digital ini. Dengan fasilitas ini, belanja jarak jauh yang belum sering digunakan dapat diaplikasikan lewat internet. Dengan adanya internet sebagai sumber media dari belanja secara online antara pedagang dengan pembeli dapat melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka. Maka dari itu, membutuhkan layanan web yang mempercepat distribusi konten web statis dan dinamis seperti HTML, CSS, JS, dan file citra. Penggunaan aplikasi belanja online. Selain itu, di zaman yang eranya sudah maju, dibutuhkan web yang memiliki keamanan yang baik untuk melindungi pengguna dari hacker. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana Amazon CloudFront berperan dalam memperkuat keamanan dan privasi data pengguna saat mengakses konten digital. Yang kedua, bagaimana konfigurasi dan penggunaan Amazon CloudFront untuk mengoptimalkan kinerja dan pengalaman pengguna. Yang ketiga, apa saja tantangan atau kendala yang mungkin dihadapi saat menggunakan Amazon CloudFront dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Tujuan proyek. Yang pertama, meningkatkan kecepatan akses. Dengan menyimpan konten pada server di berbagai lokasi di seluruh dunia, Amazon CloudFront memungkinkan pengguna untuk mengakses konten dari server terdekat. Yang kedua, mengurangi biaya. Amazon CloudFront dapat membantu mengurangi biaya pengiriman konten dengan mengurangi jumlah permintaan ke server asli dan memanfaatkan kapasitas penyimpanan di CDN. Yang ketiga, meningkatkan skalabilitas. Amazon CloudFront dapat membantu meningkatkan skalabilitas aplikasi web dengan mendistribusikan beban kerja dan memastikan ketersediaan yang tinggi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ahmad Raihan Afif. Terima kasih saudara Luffy. Selanjutnya untuk manfaat dari CloudFront adalah yang pertama percepatan pengiriman konten, dan yang kedua keamanan. Memiliki fitur keamanan seperti SSL atau TLS. Dan yang ketiga adalah skalabilitas, memungkinkan Anda untuk menangani permintaan konten dalam jumlah besar. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan analitik, menyediakan fitur pemantauan dan analitik yang membantu Anda memantau kinerja konten. Selanjutnya ada arsitektur. Bisa dilihat di contoh tersebut ada gambar contoh arsitektur CloudFront. Church Edge Regional adalah CloudFront lokasi yang diterapkan secara global, dekat dengan penampil Anda, lokasi antara server asal Anda dan POP. Lokasi Edge Global yang menyajikan konten langsung ke penampil. Karena objek menyajikan kurang populer, POP individual mungkin menghapus objek tersebut agar ada ruang untuk konten yang lebih besar. Church Edge tepi regional memiliki church yang lebih besar daripada POP individu, sehingga objek tetap berada di dalam cache lebih lama di lokasi cache tepi regional terdekat. Ini membantu menjaga konten Anda lebih dekat dengan penampil, mengurangi kebutuhan untuk kembali CloudFront ke server asal Anda, dan meningkatkan performa keseluruhan untuk penampil. Saat penonton membuat permintaan di situs web atau aplikasi Anda, DNS pengirim permintaan ke POP yang dapat melayani permintaan pengguna dengan sebaik-baiknya. Lokasi ini biasanya merupakan lokasi CloudFront Edge terdekat dalam hal latensi. Dalam POP CloudFront, periksa cache objek yang diminta. Jika objek adalah dalam cache, CloudFront mengembalikan ke pengguna. Jika objek tidak ada dalam cache, POP biasanya menunjukkan ke cache Edge regional terdekat untuk mengembalikannya. Untuk informasi selengkapnya tentang kapan POP melewatkan cache tepi regional dan
langsung menuju ke asal. Lihat catatan berikut. Di lokasi cache at regional, periksa CloudFront lagi cache objek yang meminta. Jika objek dalam cache, CloudFront teruskan ke POP yang memintanya. Segera setelah bit pertama datang dari lokasi cache at regional, CloudFront memulai meneruskan objek ke pengguna. CloudFront juga menetapkan objek ke cache dalam POP untuk waktu mendatang saat seseorang memintanya. Untuk objek yang tidak disimpan di POP atau lokasi cache at regional, CloudFront berbandingkan permintaan dengan spesifikasi dalam distribusi Anda dan meneruskan permintaan ke server asal. Setelah server asal Anda mengirim objek kembali ke lokasi cache at regional, server tersebut diteruskan ke POP dan CloudFront kemudian meneruskan ke pengguna. Dalam kasus ini, CloudFront tambahan objek ke cache di lokasi cache at regional di samping POP untuk waktu berikutnya yang diminta oleh penampil. Ini memastikan bahwa semua POP di wilayah berbagi cache lokal, menghapus beberapa permintaan ke server asal. CloudFront untuk menjaga koneksi persisten dan server asal sehingga objek diambil dari sumber secepat mungkin. Selanjutnya ada arsitektur data flow. Ada 3 tahap di arsitektur data flow. Yang pertama adalah seorang pengguna mengakses situs web atau aplikasi Anda dan mengirimkan permintaan untuk objek seperti file, gambar, atau file HTML. Dan tahap yang kedua ada DNS pengarahan permintaan ke CloudFront POP, lokasi edge yang dapat melayani permintaan tersebut. Biasanya CloudFront POP terdekat dalam hal latensi dan pengiriman permintaan ke lokasi tepi tersebut. Dan yang ketiga, CloudFront memeriksa cache objek yang diminta. Jika objek ada dalam cache, CloudFront mengembalikan ke pengguna. Jika objek tidak ada dalam cache, CloudFront melakukan hal berikut. Yang pertama, CloudFront membandingkan permintaan dengan spesifikasi dalam distribusi Anda dan meneruskan permintaan ke server asal Anda untuk objek yang sesuai, misalnya ke baggage Amazon S2 atau server HTTP Anda. Dan yang kedua, server asal pengirim objek kembali ke lokasi tepi. Dan yang ketiga, segera setelah batch pertama datang dari asalnya, CloudFront memulai meneruskan objek ke pengguna. CloudFront juga menambah objek ke cache untuk mendatang saat seseorang memintanya. Selanjutnya ada beberapa faktor perlu dipertimbangkan, seperti yang pertama, lokasi. Biaya pengiriman data yang lebih jauh akan lebih mahal. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan lokasi server dan pelanggan. Dan yang kedua, jumlah konten. Semakin banyak konten yang perlu didistribusikan, semakin besar biaya yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, ukuran konten. Konten yang lebih besar akan membutuhkan lebih banyak bandwidth sehingga mempengaruhi biaya. Dan yang keempat, jumlah pengguna. Jumlah pengguna yang lebih besar akan membutuhkan lebih banyak bandwidth dan kapasitas penyimpanan sehingga mempengaruhi biaya. Dan yang terakhir, ketersediaan. Ketersediaan Amazon CloudFront tergantung pada jumlah data yang disimpan dan lokasi server. Selanjutnya ada estimasi biaya. Dengan melihat sistem requirement sebelumnya, kita bisa memperkirakan harga sesuai kebutuhan sekitar 10 GB data transfer out to internet dan dikenakan biaya sekitar 10,51 US dollar atau sekitar 155.000. Kalian dapat mengecek langsung di website resmi AWS Amazon CloudFront untuk mengetahui harga pasti sesuai kebutuhan yang kalian inginkan. Selanjutnya ada spesifikasi teknis. Yang pertama ada komputer atau server. Memerlukan komputer atau server dengan spesifikasi yang memadai seperti memiliki prosesor yang cukup cepat, memiliki RAM yang cukup untuk menjalankan layanan AWS, serta kapasitas penyimpanan yang memadai. Dan yang kedua, koneksi internet. Memerlukan koneksi internet yang stabil dan cepat untuk menggunakan layanannya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.